Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua dicinta, disayang, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kamis malam hari ini 19 Juni 2025. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus, satu-satunya pengharapan hidup kita. Kita bersyukur, terima kasih, karena kita punya pegangan yang ajaib dan sempurna, punya juru selamat, punya Bapa. Kalau kita tidak punya Bapa, berarti kita anak liar. Tapi kalau kita punya Bapa, punya pengharapan yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Itu saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 45, Yesus harapan jiwaku. Karena malam hari ini sebentar kita mau baca Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai 6, lanjutan yang kemarin. Ya, selalu kita buka firman Tuhan berkaitan dengan materai yang ketiga dibuka oleh anak domba itu Yesus, di mana akan terjadi kesulitan-kesulitan. Dikatakan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Mari kita membaca firman Tuhan. Karena di sana dikatakan kuda hitam, saudara. Ya, oleh karena itu mari kita mau mengertikan firman Tuhan. Kekacauan kan terjadi, kesulitan kan terjadi, tapi janji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan yang ajaib. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Pengharapan jiwaku Yesus saja, yang mati atas Golgota, amin, haleluya. Pada gembala penghibur teguh, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Damainya kuku, ya cintaku dia, haleluya. Dia angkat kalauku jatuh, amin. Terima kasih Bapa. Dalam susah hati ku selalu harap pada dia, haleluya. Yesus harapan jiwaku, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Engkau di surga ada tunggu saya, satu tempat bersama dengan Yesus, amin, haleluya. Ku pegang tangannya, lubang nipaku, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Dalam surat 1 Petrus yang pertama, ayat yang ketiga dan 4, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita
kembali oleh karena kebangkitan Yesus Kristus dan antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin, haleluya. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita semua yang cinta Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemakmuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dan langkah-langkahlah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu, Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu malam hari, Bapa. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami, ampun Bapa. Berfirman Bapa, kami malam ini siap untuk baca, dengarkan firman-Mu. Hidup kami dibentuk supaya lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh kami mau setia dan taat sampai suatu hari kala kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat malam Bapak Ibu yang dicinta, diberkati sama Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita. Itu kita yang dipelihara di dalam kekuatan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, situasi dunia saat ini tidak baik-baik saja. Kondisi perang Iran dan Israel masih terus berlangsung. Saya menangis. Saya mohon belas kasihan, rahmat, anugerah Tuhan. Apakah ini Tuhan sudah tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi? Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saya sudah katakan, Yesus pasti datang. Cepat atau lambat Yesus pasti datang. Tapi kedatangan Tuhan ditentukan suatu fixed time. Waktunya Tuhan. Sedangkan waktu berjalan terus, berarti semakin dekat dengan Tuhan. Masa-masa kesukaran akan terus terjadi. Mari kita mau buka firman Tuhan. Kita atas rahmat anugerah Tuhan kita mau baca Wahyu pasal 6, Saudara. Lanjutan dari kemarin, Saudara. Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai 6 ada 2 ayat. Karena ini permeterai yang ketiga, Saudara. Sungguh saya selalu cinta Yesus dan menangis kalau baca Alkitab ini supaya lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan Yesus. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan ku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Amin. Coba saudara. Jadi suatu hari kelak akan terjadi peristiwa-peristiwa kesulitan. Saya sudah katakan kemarin, ya, yang pertama, materai pertama ada kuda putih. Di situ bisa 2 tafsir.
bisa Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja yang memberikan kemenangan, tapi bisa juga iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Karena di sini kalau kita lihat dari meterai pertama, mulai meterai kedua, ketiga dan seterusnya, itu masa-masa hukuman. Dan kalau kita bicara kuda hitam, ya, warna hitam simbol duka cita, penderitaan, kelaparan, dan kekurangan. Dalam konteks ini, kuda hitam menggambarkan masa kelaparan yang hebat akan terjadi di muka bumi ini sebagai bukti hukuman dari Tuhan. Akibat manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3:1, masa-masa kesukaran akan terjadi, saudara. Sungguh, timbangan di sini adalah simbol pengukuran dan perdagangan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, masa-masa kesukaran akan terjadi. Ya, ia menunjukkan bahwa makanan sangat langka dan mahal, sehingga harus takar secara teliti. Timbangan di zaman itu biasa digunakan di pasar, saudara, menimbang gandum. Ya, kalau dikatakan secupak gandum, secupak itu sekitar 1 liter, saudara. Cukup untuk makanan satu orang satu hari. Berarti susah. Sedinar itu kalau menurut Alkitab upah kerja 1 hari. Berarti kalau kita lihat ini berarti 1 liter gandum hanya untuk 1 orang, upah makan 1 hari. Kerja hanya untuk makan. Berarti masa-masa kesukaran akan terjadi. Itu firman Tuhan selalu dikatakan kesukaran, bala kelaparan terjadi. Lihat ini sekarang situasi peperangan terjadi. Kesulitan-kesulitan beda, sudah. Masa-masa kesukaran terjadi. Jelai lebih murah dan kualitasnya lebih rendah. 3 cupak jelai sedinar tetap mahal tapi agak lebih terjangkau, saudara. Ya. Jadi jelas kesulitan-kesulitan terjadi. Tapi dikatakan di situ mie dan anggur sin dianggap sebagai barang yang mewah. Ya. Dan saya yakin itu menunjukkan apa, saudara? Mie dan anggur janganlah rusak. Jadi artinya orang yang ada firman dan Roh Kudus. Ada anggur, ada damai sejahtera dari Tuhan. Di dalam pemulihan ajaib bersama Tuhan. Saya yakin Tuhan pelihara. Karena di dalam 1 Samuel pasal 29, setiap langkah kaki orang yang dicinta Tuhan, itu di dalam perlindungan Tuhan. Yang jelas ada 2 hal di sini kesimpulannya. Masa kesukaran akan terjadi. Kelaparan, duka cita, kesulitan-kesulitan terjadi. Di mana belum pernah dulu, tidak pernah terjadi kesulitan saat ini. Tapi orang tua akan mengalami kesulitan yang sangat-sangat sulit. Sehingga saya yakin banyak orang mungkin kalau tidak kuat bunuh diri. Tapi firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 9, enam orang mencari maut nggak dapat, saudara, karena terlalu stres. Ini firman Allah ungkapkan untuk masa-masa yang akan datang. Untuk hari dari saat kita mau siap-siap Bapak Ibu ya. Yaitu untuk menghadapi kedatangan Tuhan. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita aman. Kita mau taat kepada firman Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 3, orang yang mencintai Tuhan itu dikenal sama Tuhan. Mari supaya kita minta supaya setiap nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan, ada di dalam kerajaan surga. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Jadilah anak Tuhan, menjadi pelaku firman. Jangan mikir yang lain-lain. Pikirkan perkara di atas. Perkara surgawi. Harta kekal di surga. Janji Tuhan yang kekal itu yang kita nanti-nantikan. Seperti saya kasih satu ayat terakhir di dalam Wahyu pasal 3 ayat 11. Wahyu pasal 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Yesus datang segera, cepat atau lambat, Yesus pasti datang. Biar kita mempersiapkan diri kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Bapa kita, Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita semua. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku, amin, haleluya. Dan selamat suka dalam hatiku, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Berjaga dan berdoa sebelum kita berbaring tidur. Ingatkan firman Tuhan. Masa-masa kesukaran akan terjadi, tapi di dalam janji Tuhan, Tuhan akan jaga lindungi kita. Pengharapan kita hanya Yesus. Sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber segala-galanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua iman dan amin. Puji Tuhan. Haleluya.